Hey para detektif, aku butuh bantuanmu hari ini. Atau lebih tepatnya, bukan aku, tapi Gemma. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah supermarket besar. Dan suatu pagi, dia menerima pesan aneh. Ada pencuri di antara para pelangganmu. Waspadalah. Gemma berlari keluar dari kantornya dan melihat 3 orang yang terlihat mencurigakan. Bisakah kamu membantu Gemma mencari tahu siapa penguntil yang sebenarnya? Itu adalah pria yang ada di tengah. Jika lengannya benar-benar patah, dia tidak akan bisa membawa keranjang itu. Bos Mark memberinya tugas untuk membawa beberapa dokumen penting dari rumahnya. Namun, ketika dia tiba di sana, dia melihat bahwa pintunya terkunci. Dan untuk masuk ke dalam, dia membutuhkan kata sandi. Mark melihat sebuah deretan angka. 1, 3, 4, 7, 1, 1, 1, 8. Dia harus mencari tahu 4 angka berikutnya. Angka-angka itu akan membentuk kata sandi. Dapatkah kamu membantunya? Satu dan 3 bersama-sama menghasilkan 4, yang merupakan angka berikutnya. 3 dan 4 adalah 7, ini dia. 4 ditambah 7 adalah 11. Kemudian 7 ditambah 11 adalah 18. Jadi angka berikutnya adalah 2 dan 9, 29. Karena itulah yang kamu dapatkan ketika menambahkan 18 ke 11. Dan 18 ditambah 29 adalah 47. Jadi kata sandinya adalah 2, 9, 4, 7. Detektif Lars sedang mengejar seorang pencuri yang merampok sebuah toko perhiasan. Namun, penjahat tersebut berhasil bersembunyi di toko pakaian wanita dan mengenakan pakaian wanita. Bisakah kamu membantu petugas polisi menemukan pencuri di antara para wanita ini? Wanita anggun di sebelah kanan ini mengenakan sepatu kets yang sama dengan yang dikenakan penjahat saat perampokan. Loren adalah seorang arkeolog yang sedang menjelajahi piramida kuno. Suatu ketika, dia tersesat dan mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan kecil. Hal terburuknya adalah, begitu dia masuk ke dalam ruangan, pintu yang dia masuki terhalang oleh longsoran batu. Tidak ada yang tahu di mana Loren berada. Dia harus keluar dari sana sendirian. Wanita itu melihat pintu lain, tapi terkunci. Untuk membukanya, dia harus memecahkan sebuah teka-teki dan memasukkan kode 4 digit yang benar. Dapatkah kamu membantu Loren memecahkan kodenya? Setiap digit kode adalah jumlah huruf dalam alfabet yang berada di antara huruf-huruf dalam teka-teki. Jadi, kita punya 5, 1, 3, dan 9. Itulah kode yang harus dimasukkan Loren. Sekarang, mari kita periksa seberapa cermat kamu memperhatikan detail. Bagaimana kubus warna-warni ini terlihat dari atas? Varian yang benar adalah gambar nomor 4. Tugas berikutnya, cobalah untuk menemukan semua perbedaan di antara kedua gambar ini. Jika kamu sudah menemukan 3 perbedaan, selamat. Bahkan, Sherlock Holmes pun akan cemburu dengan kemampuanmu dalam mengamati. Malam sebelum ulang tahun pacarnya, Michael tiba di kantornya cukup larut malam untuk mendekorasi mejanya. Dia berpura-pura menjadi pengantar pizza untuk melewati petugas keamanan. Namun, ketika Michael selesai dengan dekorasinya, dia menyadari bahwa gedung itu sudah tutup. Tapi yang terburuk adalah semua penjaga sudah pergi. Jika pria itu baru saja membuka pintu, alarm akan berbunyi dan polisi akan segera datang.
Michael menemukan sebuah loker dengan beberapa kabel kusut di dalamnya. Salah satu darinya mematikan alarm, yang lain bertanggung jawab atas detektor kebakaran. Dan yang terakhir, mematikan kamera. Kabel mana yang harus dipotong oleh Michael? Yang hijau, ini akan mematikan alarm. Jangan biarkan teka-teki ini membingungkanmu. Ini tidak sesulit kelihatannya pada awalnya. Luangkan waktu, buat beberapa catatan, dan kamu akan memecahkannya dalam waktu singkat. Sebuah kota kecil dikunjungi oleh sebuah truk es krim setiap hari. Pada hari Jumat, truk itu datang seperti biasa. 5 anak, satu dari setiap 5 rumah pertama di jalan, membeli berbagai jenis es krim. Setiap es krim memiliki rasa yang berbeda dan topping yang berbeda pula. Dengarkan dengan seksama detailnya dan cobalah untuk mencari tahu anak mana yang tinggal di rumah yang mana dan membeli rasa es krim yang mana dengan topping yang mana. Jim tinggal di antara anak yang mendapatkan topping raspberry dan anak yang membeli es krim mangga. Joyce, yang rumahnya bernomor genap, memilih topping cherry. Nancy tidak tinggal di sebelah rumah Joyce. Es krim blackcurrant tidak memiliki topping. Anak yang tinggal di rumah nomor 2 membeli es krim butterscotch. Anak yang tinggal di rumah nomor 3 tidak membeli es krim coklat. Mike membeli es krim pisang, tapi dia tidak suka topping pisang cherry. Anak yang mendapat es krim dengan topping kacang mete tinggal di rumah nomor 5. Dustin tidak tinggal di rumah nomor 4. Ingatlah bahwa rumah bernomor ganjil dan rumah bernomor genap terletak di sisi jalan yang berlawanan. Jadi inilah jawabannya. Jim tinggal di rumah nomor 3 dan dia membeli es krim blackcurrant tanpa topping. Dustin tinggal di rumah nomor 2 dan dia membeli es krim butterscotch dengan topping buah pisang cherry. Nancy tinggal di rumah nomor 5 dan dia membeli es krim mangga dengan kacang mete. Joyce tinggal di rumah nomor 4 dan dia membeli es krim coklat dengan topping cherry. Mike tinggal di rumah nomor 1 dan dia membeli es krim pisang dengan raspberry. Dahulu kala seorang raja memerintah kerajaan besar Trojan House sebagai bagian dari renovasi kerajaan untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang baru. Dia meminta kepala arsiteknya untuk membuat rencana konstruksi baru. Ide sang raja adalah bahwa ke-10 istananya harus dihubungkan dengan 5 dinding lurus, dan setiap dinding harus menghubungkan 4 kastil. Dia juga mengatakan kepada arsitek bahwa setidaknya satu dari kastilnya harus dilindungi dengan tembok dari semua sisi. Sang arsitek tidak dapat menemukan solusi apapun, namun dia menyarankan rencana terbaik yang dapat dia pikirkan. Ini dia. Dapatkah kamu menemukan solusi yang lebih baik? Itulah solusi yang akan lebih disukai oleh sang raja. Seperti yang kamu lihat dalam kasus ini, tidak hanya satu, tetapi 2 kastil yang dilindungi dari semua sisi. Adam yang berusia 12 tahun tahu bahwa kakak laki-lakinya, Philip, yang berusia 20 tahun, mendapatkan sejumlah uang untuk ulang tahunnya. Namun, sekeras apapun Adam berusaha, dia tidak dapat menemukannya. Suatu hari, ketika Philip sedang pergi, anak laki-laki itu menyelinap ke kamar kakaknya. Tidak ada uang, tetapi Adam menemukan sebuah peta. Kakaknya telah menyembunyikan uangnya di kebun. Adam mengikuti petunjuknya dengan tepat, 10 langkah ke kiri, 15 langkah ke kanan, lalu 8 langkah lurus ke depan. Pasti ada di sini. Anak laki-laki itu mulai menggali. Dia menghabiskan waktu 2 jam dan masih tidak menemukan apa-apa. Apakah Philip mengelabui adiknya? Karena perbedaan usia dan ukuran tubuh mereka, langkah Adam lebih kecil dari kakaknya. Itu sebabnya dia mencari uang di tempat yang salah. Jason, seorang pelancong kaya, menginap di sebuah hotel kecil namun mahal di tepi pantai. Saat terjadi badai besar dengan angin kencang, terjadi pemadaman listrik. Seluruh daerah itu menjadi gelap gulita.
Orang-orang hidup tanpa listrik setidaknya selama 2 jam. Masalahnya akhirnya terpecahkan. Tetapi Jason menemukan bahwa selama pemadaman listrik, seseorang telah mengambil dompetnya yang berisi banyak uang tunai dan kartu kreditnya. Polisi datang dan menanyai orang-orang yang berada di hotel saat itu. Justin, sang resepsionis, mengatakan kepada detektif bahwa dia berada di ruang bawah tanah. Dia mencoba menyalakan generator darurat. Sayangnya, dia tidak berhasil. Nicole, tamu lainnya, mengatakan bahwa dia tiba 1 jam sebelum pemadaman listrik. Dia kelelahan. Dia menyalakan beberapa lilin, membongkar barang-barangnya, membersihkan diri, dan pergi tidur. Gregory, sopir hotel, mengatakan bahwa dia telah berada di bandara. Seorang tamu baru tiba, dan dia pergi untuk menjemput mereka. Polisi segera mengetahui siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? Pemadaman listrik disebabkan oleh badai yang buruk, dan pesawat tidak bisa terbang dalam kondisi berangin seperti itu. Lalu bagaimana mungkin seseorang bisa tiba dengan pesawat? Gregory berbohong. Perhatikan gambar ini dengan seksama dan cobalah mencari tahu apa yang salah di sini. Wanita tua itu sedang menyirami tanamannya dengan susu.